yang dilakukan oleh ayah dan kerabatnya Tasripin terhadap anaknya pun ditulis teng mriki wau jawabane Pak Aan, Bu Juju, Pak Ari, Bu Siti pun ditulis teng mriki sedanten nggih. Kesimpulannya nggih bahwa niki wau niki to apa yang dilakukan yang seharusnya dilakukan itu kan harusnya diopeni, diperhatikan, disayang, dicukupi kebutuhannya, disekolahkan. Tasripin itu kan kenyataannya tidak. Berarti nggih di sini adalah hal-hal yang dilakukan oleh sinten ayahnya nggih niki wau ibu kan memang pun mboten enten pun sedo dadose sudah tidak berkewajiban. Padahal seharusnya yang di sini yang masih berkewajiban adalah bapaknya. Berarti bapak Tasripin itu termasuk melakukan tindakan apa namanya? Penelantaran. Nggih, wau di awal kan sampun dibahas nggih. Jenengan nate semer penelantaran. Nah, Tasripin ini merupakan salah satu contoh anak yang ditelantarkan. Teng napa kok ditelantarkan niku wau? Balik malih Devi. Tidak dicukupi kebutuhannya fisik, tidak dicukupi kebutuhannya psikis, tidak dicukupi kebutuhannya rohani. Ini napa ta, Bu? Nggih, nanti bibar niki saya jelaskan lagi Pak sabar. Jenengan napa selak teng sawah to, Pak? Nggih. Nggih. Nah, niki nggih jadi memang harus niki termasuk tindakan penelantaran. Nah, sekarang niki mau sing pun kula bahas sedikit sikis niku wau apa to sakjane. Nah, kita masuk di niki ditingali gambare niki. Di gambare nggih. Niki gambare sinten niki? Paling Tasripin. Nah, niki paling Tasripin. Tasripin niku wau kan kelihatannya tegar nggih. Ngopeni adik-adike, terus nggih teng sawah, nggih masak, tapi tidak ada yang tahu kemungkinan Tasripin niki nggih lek teng kamar mandi ngoten nggih nangis kados gambare si bocah niki. Karena bagaimanapun Tasripin niku tasik bocah nggih, tasik lare, tasik 12 tahun niku mesti pengen disayang. Ini jadi dibaca yang besar nih pengertian penelantaran anak. Ketawa apa mboten Pak Aan coba di kaos yang atas. Bah, kula mboten lulus SD lho, Bu. Aduh, monggo Bu Juju. Kok mboten ketawa Bu? Saking mriki. Udah panjenengan ulap nggih. Niki nggih penelantaran niku nggih saya jelaskan niki jabarane bahasa Indonesia. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis niki wau sing ditanglet Pak rohani maupun sosial. Di sini yang bertanggung jawabnya itu seharusnya siapa? Bapaknya atau pengasuh. Maksudnya di sini itu dulur-dulure. Kenyataannya kan dulur-dulure nggih mboten wonten dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Jadi fisik, psikis, rohani, sosial ini adalah kebutuhan dasar anak. Dimulai dari fisik. Kebutuhan fisik niku ada yang tahu? Maksudnya olahraga itu, Bu. Niku olahraga fisik kersane sehat. Nah, sama yang berhubungan dengan fisik itu artinya contohnya tadi soal makanan. Hal-hal kebutuhan yang memang tujuannya supaya memenuhi kebutuhan fisik anak. Contohnya tadi makanan. Buktinya kan Tasripin teng sawah piyambak, masak-masak piyambak untuk memenuhi kebutuhan makanan. Berarti kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi. Nggih wau memang disukani tetangga-tangganya nggih, tapi kan nggih mboten tentu kadang dipari, kadang mboten tanggane kan nggih gadah keluarga piyambak. Nah, sakniki psikis niki sing ditangkletne Pak Aan wau nggih. Psikis itu maksudnya adalah kasih sayang. Nah, wau pun dibahas. Kasih sayang atau perhatian. Bagaimanapun jenengan nggih sebagai orang tua itu kan nggih harus meluapkan kasih sayang, perhatian kepada anak. Jenengan namun ditangletin nduk pun maem itu termasuk salah satu bentuk pemberian kebutuhan
psikis. Oh. Lek bengi arepe bubuk disayang-sayang, dijak cerita itu termasuk salah satu pemenuhan kebutuhan psikis. Oh, Jadi gitu. merasa nyaman, ketika anak merasa nyaman, aman, ada orang tua tempatnya bercerita, itu namanya terpenuhi kebutuhannya psikis. Lek nangis itu, Bu? Nangis, adiknya yang nangis ya dineng-neng, jadi sama, itu juga masuk pemenuhan kebutuhan psikis. Misal adike ya, nggih adike niku wau nangis ngeneng-ngeneng sinten? Tasripin to, nggih. Berarti kan bapaknya juga menelantar kan, kudune lek bocah cilik nangis niku sing ngeneng-ngeneng kan utama nggih orang tuanya, mboten tanggane. Lah wong tuane teng pundi lek sing ngeneng-ngeneng kan. Nah, niki terus yang ketiga adalah kebutuhan rohani. Niki wau memang untuk si Tasripin dan adik-adiknya memang sudah mengaji. Tetapi kan kebutuhan rohani itu tetap utamanya dari rumah, dari orang tua. Sing ben dinten ngelingne salat nggih orang tuanya. Nek ngaji niku kan nggih namung ben sore. Tapi sing ben dinten ngelingne salat niku kan nggih orang tuanya. Maupun sosial. Nah, sosial di sini maksudnya niku nggih kehidupan sosialnya. Wonten orang tua kan bagaimanapun mesti dijak, kadang melu ayah, ikut ibu ke tempat A, ke tempat B, ke kota A atau kota B, sehingga banyak mengenal kehidupan sosial di lingkungannya. Nah, kalau kados Tasripin itu kan sosialnya ya namung teng sawah, blonjo, teng etek, masak, damel adike balene teng sawah, kan kehidupan sosialnya namung teng mriku-mriku mawon. Padahal usia SD niku harusnya kehidupan sosialnya teng pundi? Sekolah. Teng sekolah, terus kanca-kancane kan nggih lari-lari SD sing kuatah niku lha lek Tasripin kancane kan bapak nggih, ibu sing teng Saben. Nah, itu jadi memang ayahnya Tasripin itu benar-benar melakukan tindakan penelantaran yang sesungguhnya. Nah, ini anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebabnya apa nih wau, mungkin ada yang masih teringat. Ayo sebabnya napa nih wau? Meninggal, Bu. Nggih, ibuke meninggal. Terus bapaknya kerja ke Kalimantan. Bapaknya kerja ke Kalimantan. Jadi sebabnya adalah bapaknya kerja. Orang tuanya melalaikan kewajibannya itu tadi yang di atas nih, kebutuhan dasar, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani ataupun sosial. Ini menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Terus tidak sembarangan kok jerene mriki seperti ini, tapi sudah ada di undang-undang. Kalau sudah ada di undang-undang, berarti kalau ada yang melakukan tindakan seperti ini bisa dilaporkan di kepolisian. Nggih. Nggih, selene saged Itu niku. bapaknya Tasripin itu bisa dipenjara, Bu ya? Saged, pokok saged ke celuk kepanggil. Masalahnya kan niki kados kasus Tasripin seperti ini biasanya mboten gadah sing mboten wonten sing gadah nomor HP-ne bapake, yang kirim mboten saged menghubungi si bapake. Lah niki misal mengke kok suatu saat bapake ketemu nggih niku dilaporkan teng polisi niki saged kenging pasal. Gitu ya. Nggih. Oh, berarti kalau misalnya saya kan Bu, istri ke Taiwan Bu. Nggih. Jadi kalau misalnya saya itu kerja dan anak saya itu di rumah, berarti itu masuk ke penelantaran Bu ya? Tergantung garen jenengan niku ngopeni napa mboten. Misal nggih jenengan kan nyambut damel. Tapi sakderenge niku jenengan pun nyepakne kebutuhan dasarnya, misal kebutuhan fisik. Terus jenengan siang ngoten saged wangsul. Nangkleti anake. Kalau saya ke merantau gitu loh Bu. Oh, kalau jenengan merantau nggih niku sama saja kan bapak isi Tasripin niku wau nggih kula seneni jenengan. Oh, jenengan pun nate mireng materi niki kok tasih ajeng menelantarkan. Takut dihukum ya. Nah, nggih no. Nggih, niku nggih. Niku salah satu contoh penelantaran. Nggih mugi-mugi di sekitar kita tidak ada kasus-kasus seperti